Pelangi. Siapa sih yang gak suka liatnya? Keren banget kan? Muncul di langit abis hujan. Tapi pernah kepikiran gak sih? Gimana sebenarnya pelangi itu bisa ada? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia sains di balik keajaiban alam ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling klasik, yang pasti semua dari kita pernah tanyain. Waktu kecil, ujung pelangi itu di mana sih? Beneran ada harta karun di sana? Yuk, kita bedar misteri pertama ini. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Kamu nggak akan pernah bisa sampai ke ujung pelangi. Loh, kok bisa? Bukan karena jauh banget, tapi alasannya jauh lebih keren dari itu. Dan ini ada hubungannya sama cara mata kita bekerja. Penasaran? Oke, buat mecahin misteri ini, kita perlu intip dulu resep rahasianya. Ternyata, bahan utamanya itu simple banget loh. Cuma butuh cahaya matahari sama tetesan air. Nah, ini nih kuncinya. Cahaya matahari yang kita lihat warnanya putih, itu sebenarnya cuman ilusi. Aslinya, cahaya putih itu gabungan dari semua warna pelangi. Ini kunci pertama buat ngerti soal pelangi. Disinilah keajaibannya dimulai. Waktu cahaya matahari kena tetesan air, dia nggak lurus aja, cahayanya jadi melambat terus belok. Proses ini namanya refraksi. Anggap aja setiap tetes air hujan itu kayak panggung kecil buat pertunjukan cahaya yang super keren. Jadi, setiap tetesan air hujan itu fungsinya kayak prisma mini. Coba lihat diagram ini. Sinar matahari masuk, dibelokin, terus mantul sekali di bagian dalamnya. Abis itu dibelokin lagi pas keluar. Nah, proses belok 2 kali inilah yang secara ajaib mecah cahaya putih jadi warna-warni yang cantik banget. Dan inilah hasilnya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Urutannya selalu kayak gini. Kenapa? Soalnya tiap warna itu punya panjang gelombang yang beda-beda. Merah gelombangnya paling panjang, jadi beloknya paling dikit. Kalau ungu gelombangnya paling pendek, beloknya paling tajam. Keren banget kan fisikanya? Oke, sekarang kita udah tahu cahayanya bisa pecah jadi warna-warni. Tapi kenapa bentuknya harus melengkung? Dan kenapa kita nggak bisa nyamperin ujungnya? Jawabannya ada di satu angka ajaib. 42 derajat, ingat-ingat angka ini. Ini bukan sembarang angka, tapi ini adalah kunci geometris buat bisa ngelihat pelangi. Tanpa sudut yang pas banget segini, kita nggak bakal bisa lihat pelangi sama sekali. Gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Nah, gini cara kerjanya. Posisi kamu itu penting banget. Matahari harus ada di belakang kamu, dan hujan harus di depan kamu. Dari jutaan tetesan air yang mantulin cahaya, mata kita itu cuma bisa nangkep cahaya dari tetesan-tetesan yang posisinya pas di sudut 42 derajat. Semua tetesan yang ada di sudut sempurna itu, dari sudut pandang kamu ya, jadilah bentuk busur yang kita lihat sebagai pelangi. Dan ini dia jawaban dari misteri awal kita. Kenapa kita nggak bisa ngejar ujung pelangi? Soalnya pelangi itu bukan benda fisik yang ada di satu tempat. Pelangi itu ilusi optik yang tergantung sama posisi kamu. Kalau kamu gerak, ya pelanginya ikut gerak. Karena sudut 42 derajat itu selalu ngikutin mata kamu. Jadi kamu itu sebenarnya lagi ngejar sesuatu yang diciptain sama sudut pandang kamu sendiri. Keren kan? Oke, jadi misteri ujung pelangi udah kejawab. Tapi ternyata masih ada satu rahasia besar lagi soal bentuknya. Dan ini bakal ngubah cara kamu mandang pelangi selamanya. Siap, pelangi yang selama ini kita lihat bentuknya busur atau setengah lingkaran itu sebenarnya adalah lingkaran penuh. Betul, kamu gak salah dengar, itu lingkaran sempurna. Kita selama ini cuma ngelihat setengahnya aja. Terus kenapa kita cuma lihat busurnya doang? Jawabannya simple, karena kehalang sama tanah. Horizon atau cakrawala itu motong setengah bagian bawah lingkarannya. Tapi kalau kamu ada di tempat yang tinggi banget, kayak di pesawat, kamu bisa loh lihat pemandangan super langka, pelangi dalam bentuk lingkaran utuh yang sempurna. Ternyata nih, pelangi yang biasa kita lihat itu baru permulaan aja. Alam itu punya semacam koleksi pelangi yang jauh lebih aneh dan keren. Yuk kita jalan-jalan ke kebun binatang pelangi. Kalian pasti pernah lihat pelangi ganda kan? Nah, yang lebih terang itu namanya pelangi primer. Hasilnya dari satu kali pantulan cahaya di dalam tetesan air. Terus yang lebih redup di luarnya, itu pelangi sekunder. Di situ cahayanya mantul 2 kali. Dan coba perhatiin deh urutan warnanya kebalik. Warna merahnya jadi ada di bagian dalam. Siapa bilang pelangi cuma ada siang hari? Kalau kondisinya pas, biasanya pas bulan purnama, cahaya bulan juga bisa bikin pelangi loh. Namanya moonbow atau pelangi bulan.
Tapi karena cahayanya redup banget, warnanya jadi susah dilihat, makanya seringnya kelihatan kayak busur putih misterius di langit malam. Terus ada juga fog bow atau pelangi kabut. Ini kejadian kalau tetesan airnya super kecil kayak di dalam kabut. Nah, tetesan yang kecil banget ini bikin warnanya jadi ngeblur dan nyampur. Hasilnya bukan warna-warni, tapi busur putih pucat yang kelihatannya magis sekaligus agak-agak serem gitu. Nah, ini mungkin yang paling dramatis dari semua jenis pelangi. Pelangi monokrom. Sesuai namanya, pelangi ini warnanya cuma satu. Merah semua. Ini langka banget, dan biasanya kejadian pas matahari terbit atau tenggelam. Waktu itu cahaya biru sama hijau udah kesebar duluan sama atmosfer, jadi cuma cahaya merah yang bisa nyampe ke tetesan hujan dan balik lagi ke mata kita. Jadi, apa nih kesimpulan paling penting dari semua ini? Karena pelangi itu bergantung banget sama sudut yang pas antara matahari, tetesan air, dan mata kamu, artinya nggak ada dua orang di dunia ini yang ngelihat pelangi yang sama persis. Pelangi yang kamu lihat itu bener-bener cuma buat kamu. Itu pertunjukan cahaya pribadi dari alam semesta. Jadi lain kali kamu lihat pelangi, nikmatin momen itu. Karena itu adalah keajaiban yang diciptakan khusus buat kamu.